Jarum. Itu berdarah loh. Iya nih. Harus dibersihin nih. Payah. A few moments later. Makasih ya. Iya. Ngomong-ngomong nih, aku mau ngasih tahu darah merupakan cairan yang terdapat di pembuluh darah yang berfungsi untuk mengangkut oksigen, untuk metabolisme, untuk respirasi, dan masih banyak lagi sih fungsinya. Nah, si sel darah ini ada 4 jenis nih. Ada eritrosit atau sel darah merah, leukosit, sel darah putih, trombosit, keping darah, dan ada satu lagi plasma darah yang berbentuk cair. Kamu udah tahu belum 4 jenis darah ini? Udah sih, pernah dijelasin sama guru, tapi ya rada lupa. Kamu mau nggak jelasin ulang? Boleh. Yang pertama yaitu plasma darah yang paling cair nih, terbentuk dari air dan garam. Nah, sel plasma darah ini diserap melalui saluran pencernaan, sumsum tulang, lalu sel jaringan di limfa. Nah, fungsinya ini untuk menjaga tekanan dan volume darah, untuk menyediakan protein, lalu juga penting untuk pembekuan darah. Itu. Oh gitu, aku juga pernah sih baca di buku dan katanya juga gitu. FYI nih, saat kita mendonorkan darah, nakes akan memisahkan bagian penting dari plasma darah seperti antibodi, protein albumin, dan fibrinogen. Nah, bagian penting ini akan digunakan untuk menyelamatkan seseorang loh. Bisa dari shock atau ketika dia terjadi luka bakar, dan masih banyak lagi deh. Keren kan? Oh, berarti plasma darah ini sangat penting ya bagi Iya, tubuh kita. penting banget. Nah, aku lanjut nih. Selanjutnya tuh eritrosit. Tahu kan eritrosit itu apa? Itu sel darah merah. Oh gitu. Iya. Nah, sel darah merah ini dibentuk di sumsum merah di tulang pipi. Kamu kan tahu lah tulang pipi itu. Nah, jadi sel darah merah yang dibentuk di sumsum merah ini akan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Gitu. Ketika sel darah merah sudah tua, sel darah merah ini akan dibongkar di hati, lalu membentuk zat warna yang disebut dengan bilirubin. Nah, bilirubin ini akan digunakan untuk membentuk warna feses gitu. Jadi sel darah merah ini fungsinya kompleks gitu. Kalau udah mati, kalau udah tua ya bisa digunain lagi gitu kan. Kamu tahu nggak fungsi dari eritrosit ini? Enggak tahu. Eritrosit ini berfungsi untuk mengangkat atau membawa oksigen ke seluruh tubuh untuk menentukan golongan darah A, AB, B, dan O. Lalu bisa sebagai antibodi juga. Gitu. Keren ya eritrosit nih. Kalau leukosit gimana tuh? Nah, sel darah putih ini juga nggak kalah keren dari sel darah merah loh. Karena kalau kita kekurangan leukosit akan berakibat fatal bagi tubuh. Gitu. Nah, sel leukosit ini dibentuk di sumsum tulang. Sel leukosit ini juga banyak jenisnya loh, seperti eritrosit, monosit, limfosit. Nah, yang kayak gitu tuh untuk menjaga sistem imun kita gitu. Nah, ngomong-ngomong nih, kamu tahu nggak fungsi dari leukosit ini? Ingatku, leukosit ini berfungsi untuk mempertahankan sistem tubuh, untuk menghasilkan antibodi, dan satu lagi untuk membasmi virus kuman penyakit. Nah, benar. Nah, selain plasma, eritrosit, leukosit, ada nih satu lagi yang namanya tuh trombosit atau keping darah. Nah, keping darah ini dibentuk di sumsum tulang. Trombosit ini berfungsi untuk pembekuan darah, juga dalam penyembuhan luka. Misalkan nih, kamu kayak tadi terluka, jadi si trombosit ini akan bergegas untuk membantu menutup luka kamu. Jadi dia akan menghasilkan fibrinogen atau itu tuh protein gitu loh. Nanti akan mengering gitu. Wah, keren ya. Terima kasih penjelasannya. Iya. Keren.